Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hadi dan teman-teman sekalian. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang teori pertukaran sosial. Referensi utama presentasi ini saya ambil dari buku Teori Sosiologi karya Georg Ritzer. Tepatnya pada pembahasan yang dimulai dari halaman 47. PowerPoint ini terdiri dari 12 slide di mana saya akan menjelaskan secara rinci agar teman-teman sekalian bisa mengerti dari presentasi saya kali ini. Yang pertama itu tentang akar sejarah dan konsep dasar. Menghubungkan prinsip ekonomi rasional tentang untung rugi dengan psikolog behaviorism B.F. Skinner ke dalam ranah sosiologi. Bahasa sederhananya, sebelum kita masuk ke tokonya, kita perlu paham dari mana teori ini berasal. Teori pertukaran sosial ini unik karena ia mengawinkan dua disiplin ilmu yang berbeda di dalam sosiologi. Pertama, ia meminjam prinsip ilmu ekonomi, yaitu asumsi bahwa manusia itu rasional, selalu memperhitungkan untung atau ruginya. Kedua, ia meminjam prinsip psikologi behaviorism, terutama dari B.F. Skinner, yang melihat perilaku manusia sebagai respon terhadap stimulus dan imbalan. Jadi sosiologi ini melihat interaksi sosial itu ibarat sebuah interaksi. Selanjutnya adalah elemen utama pertukaran. Yang pertama adalah imbalan atau bisa disebut dengan reward. Segala sesuatu yang bernilai positif atau mendatangkan kesenangan yang diperoleh dari sebuah interaksi sosial. Kedua, biaya. Nilai negatif atau rasa sakit, menghilangkan kesempatan lain yang harus dikorbankan saat melakukan interaksi. Ketiga adalah keuntungan atau bisa disebut dengan profit. Hasil bersih yang didapatkan ketika total imbalan atau reward yang besar daripada total biaya. Bahasa sederhananya adalah dalam transaksi sosial ada 3 kata kunci yang harus kita ingat. Yang pertama itu adalah reward atau bisa disebut dengan imbalan. Ini bukan sekadar uang atau barang, tapi bisa berupa pujian, penerimaan atau rasa nyaman dari orang lain. Yang kedua adalah cost atau biaya. Ini adalah pengorbanan kita, bisa berupa waktu, tenaga, uang, atau rasa lelah secara emosional karena menghadapi teman yang menyebalkan. Misalnya, yang dicari manusia dalam interaksi adalah profit atau bisa disebut dengan keuntungan, yaitu ketika reward yang didapat jauh lebih besar daripada cost yang dikeluarkan. Selanjutnya adalah fokus ke Georg C. Hormans, perilaku sosial elementer. Hormans berfokus pada interaksi tatap muka secara mikrososiologis. Ia tidak berangkat dari struktur besar, melainkan dari interaksi dasar antar individu. Menurutnya, manusia dalam berinteraksi akan selalu memperhitungkan keuntungan atau profit dan kerugian atau bisa disebut dengan cost secara psikologis dan emosional. Bahasa sederhananya adalah tokoh sentral dalam teori ini adalah Georg C. Hormans. Pendekatan Hormans ini sangat mikro, artinya dia tidak peduli dengan struktur negara atau kapitalisme yang besar-besar. Dia hanya fokus pada perilaku sosial elemen, yaitu interaksi tatap muka antar dua orang atau lebih. Menurut Hormans, jika kita mau memahami masyarakat secara luas, kita harus mulai dari perilaku paling dasar, yaitu bagaimana individu saling bertukar hal-hal bernilai dan bagaimana perhitungan psikologis atau bisa disebut dengan untung atau ruginya mengarahkan interaksi mereka. Selanjutnya adalah proposi dasar Hormans. Yang pertama itu ada proposisi sukses. Yang dimaksud adalah semakin sering tindakan seseorang diberi imbalan atau ganjaran, maka akan semakin besar kemungkinan individu tersebut melakukan tindakan yang sama. Yang kedua adalah proposisi
proposisi stimulus. Yang dimaksud jika di masa lalu suatu stimulus menghadirkan ganjaran atau atas sebuah tindakan, maka stimulus serupa ini masa kini akan memancing tindakan yang serupa. Yang ketiga ada proposisi nilai. Semakin tinggi nilai suatu ganjaran atau hasil tindakan bagi seseorang, semakin besar kemungkinan ia melakukan tindakan tersebut. Bahasa sederhananya adalah untuk menjelaskan perilakunya, Hormans membuat beberapa proposisi atau hukum dasar. 3 yang pertama ini sangat bernuansa psikologis atau bisa disebut dengan behaviorisme. Pertama, proposisi sukses. Simpelnya kalau kita melakukan sesuatu dan dapat hadiah, kita pasti ingin melakukannya lagi. Yang kedua, proposisi stimulus. Kalau dulu ada situasi tertentu di mana tindakan kita dihargai, maka jika kita menemukan situasi yang mirip sekali atau mirip sekarang, kita akan mengulangi tindakan itu. Ketiga, ada proposisi nilai. Ini tentang beberapa berharga hadiahnya. Semakin berharga pujian atau imbalan dari seseorang bagi kita, semakin keras kita berusaha melakukan tindakan yang menyenangkan orang tersebut. Materi selanjutnya adalah proposisi dasar hormons. Proposisi dasar hormons ini ada terbagi dua. Yang pertama ada proposisi deprivasi atau satiasi. Semakin sering seseorang menerima ganjaran tertentu baru-baru ini, maka semakin kurang bernilai ganjaran yang sama baginya saat ini. Yang kedua ada proposisi agresi atau bisa disebut dengan penerimaan. Jika tidak mendapatkan ganjaran yang diharapkan, orang akan bertindak agresif atau bisa disebut dengan marah. Sebaliknya, jika terdapat ganjaran tak terduga, ia akan merasa senang atau menerima. Bahasa sederhananya adalah selanjutnya ada 2 proposisi deprivasi atau satiasi. Satiasi itu artinya kejenuhan. Kalau kita dipuji bos ketika jam kerja, lama-kelamaan pujian itu tidak akan berharga lagi. Berbeda jika kita jarang dipuji atau deprivasi, pujian tersebut saja akan terasa sangat bernilai. Lalu proposisi agresi atau penerimaan. Ini soal emosi. Kalau kita berharap dihargai tapi malah dicuekin, cost sudah keluar tapi reward nol. Kita akan marah atau bisa disebut dengan agresif. Tapi kalau kita tidak berharap apa-apa lalu tiba-tiba dapat kejutan, kita akan sangat senang. Slide ke-7 ada pandangan Peter Blau. Dari mikro ke mikro, jika hormon sangat reduksionis dan berfokus pada psikologi antar individu, Blau mencoba memperluas teori pertukaran agar mampu menganalisis struktur yang lebih luas. Blau menekankan konsep diferensiasi, status, legitimasi, dan organisasi makro. Ia melihat bagaimana pertukaran sosial pada akhir menciptakan ketimpangan kekuasaan atau power di dalam masyarakat. Bahasa sederhananya, selain hormons, ada tokoh lain yaitu Peter M. Blau. Berbeda dengan hormons yang sangat fokus ke individu atau mikro, Blau mencoba menarik teori ini ke ranah makro. Menurut Blau, pertukaran sosial tidak berhenti pada 2 orang saja. Pertukaran ini lambat laun akan membentuk perbedaan status. Orang yang terus-menerus bisa memberikan reward atau bisa disebut dengan imbalan kepada banyak orang akhirnya akan mendapatkan legitimasi dan kekuasaan atau power. Inilah awal mula dari terbentuknya struktur kekuasaan di masyarakat menurut Blau. Materi selanjutnya adalah hormon F.S. Blau. Dari slide ini kita bisa melihat perbandingan jelas antara keduanya. Hormon sangat psikologis dan mikro, dia ingin mencari prinsip universal perilaku manusia, sementara Blau lebih ke arah sosiologi. Struktural dan makro, dia ingin menggunakan prinsip pertukaran
itu untuk menjelaskan bagaimana otoritas, organisasi, dan ketimpangan status berbentuk di masyarakat luas. Selanjutnya, dinamika untung atau rugi, atau bisa disebut dengan profit, imbalan tinggi atau biaya rendah, imbalan sedang atau biaya sedang, imbalan rendah atau biaya tinggi. Tindakan sosial paling mungkin terjadi atau berulang ketika profit interaksi sangat tinggi, sejalan dengan prinsip rasionalitas, dan bahasa sederhananya adalah untuk menyederhanakan, mari kita lihat situasi stimulus ini. Grafik ini menunjukkan probabilitas terjadinya suatu interaksi sosial kalau imbalannya besar dan biayanya kecil, misalnya nongkrong dengan sahabat yang traktir kita, kemungkinan kita ikut sangat tinggi, 95%. Tapi kalau imbalannya kecil dan biayanya tinggi, misalnya disuruh bantu tugas temannya yang pelit dan merepotkan, kemungkinan aksi kita mendekati nol. Jadi kita selalu berhitung secara sadar maupun tidak sadar. Selanjutnya slide 10. Pandangan utama. Perilaku sosial adalah pertukaran barang, baik material maupun non-material, seperti persetujuan atau prestise. Manusia yang memberi banyak kepada orang lain akan mencoba untuk mendapatkan banyak kembali. Bahasa sederhananya, sebagai kesimpulan tentang inti pemikiran Hormans, saya mengutip pernyataan perilaku sosial adalah pertukaran barang, baik material maupun non-material. Manusia yang memberi banyak akan mencoba mendapatkan banyak kembali. Kutipan ini sangat mempresentasikan bahwa interaksi kita sehari-hari, betapapun tulusnya kelihatannya, kalau mengandung unsur timbal balik. Slide yang ke-11 adalah evaluasi teori pertukaran. Yang pertama ada akar klasik, ekonomi pasar Adam Smith atau manusia mencari keuntungan pribadi. Behaviorisme adalah penelitian B.F. Skinner pada operan condition atau stimulan atau respon. Ketiga, interaksi mikro. Hormans merumuskan proposisi dasar perilaku antar individu. Terakhir, struktur makro. Blount dan Emerson menggeser teori ke arah institut dan kekuasaan. Bahasa sederhananya adalah, sebagai penutup, kita bisa melihat bahwa teori ini tidak muncul tiba-tiba. Ia berakar dari ekonomi klasik, Adam Smith, lalu dia adaptasi secara psikologis oleh B.F. Skinner, atau bisa disebut dengan behaviorisme. Di sosiologi, ia dirumuskan secara mikro atau secara oleh Hormans, dan akhirnya ditarik ke analisis dan akhirnya analisis ke struktural makro oleh tokoh-tokoh seperti Blount dan Richard Emerson. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya mengenai dasar-dasar teori pertukaran sosial dari Georg Ritzer. Terima kasih atas perhatian Bapak, dosen, dan teman-teman. Jika ada pertanyaan boleh di komentar atau hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, saya persilakan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.